dikenal dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, yang memiliki kitab Fathul Wahhab, kemudian Ghayatul Usul, kemudian Nandeta, banyaklah. Di mana beliau itu dulunya dikenal sebagai salah seorang ulama yang paling bahil, paling pelit. Ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dikenal sebagai seorang yang pelit. Ya kan? Seorang ulama nih, Syekhul Islam. Mufti Syafi'iyah di masanya di kota Mesir, di Kairo zaman saat itu. Dan beliau adalah salah satu dari guru Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Beliau ketika masa hidupnya dikenal sebagai seorang yang pelit. Ya kan? Kenapa? Ya karena memang orang-orang yang di sekitarnya itu tidak pernah melihat bahwa beliau mengeluarkan uang. Tidak pernah. Nah, dikenal pelit. Tapi ketika akhir hayatnya, ketika beliau sudah meninggal, barulah di situ kelihatan betapa dermawannya beliau ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ada yang berkomentar bahwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini adalah seseorang yang bersedekah, yang mengeluarkan harta yang paling banyak saat itu. Kalau dibandingkan dengan orang-orang lain di daerah sana, di daerah Mesir, ternyata beliau memiliki atau bersedekahnya itu paling banyak, gak ada bandingannya dengan orang lain. Kenapa? Ya tadi, ini. Beliau memposisikan dirinya sebagai seorang murid sehingga ketika beramal kebaikan, gak harus orang lain itu tahu. Itu adalah antara diri saya dengan Tuhan saya. Gitu. Makanya dari sini kita nggak boleh suudzon kepada orang lain. Oh si iya pelit. Kenapa? Karena mere rokok kain. Padahal belum tahu. Kenapa? Karena kita kan nggak melihatnya 24 jam. Apalagi ketika ada bisikan kanan kiri, ya kan? Dan membunuh karakter seseorang dengan apa? Dengan menghembuskan satu isu bahwa si fulan pelit. Ulah, kenapa? Karena itu adalah penyakit iblis, sama sifat dari iblis yang tidak boleh ada dalam diri seorang manusia, apalagi seorang murid tarekat. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Para hadirin, wabil khusus mama kita, Mama Rosid hafizahullah, yang sudah datang pada sore hari ini. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, karya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Mengapa ini, Pak? Karya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala, dan kita sampai pada akhlak yang ke-14, yaitu ikhfa'u ahwalihi ma'amkan. Di mana murid itu harus menyembunyikan ya kondisi-kondisi kerohaniannya murid sekuatnya, ma'amkan. Maka kata Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, di mana sebelum masuk ke sini kemarin pada bab yang sebelumnya, Syekh Abdul Wahhab Asy'arani membahas tentang bagaimana sikap dari seorang murid, bahwa seorang murid itu harus berhati-hati dalam pelaksanaan syariat. Artinya apa yang dia lakukan itu semaksimal mungkin, ibadah yang dia laksanakan itu semaksimal mungkin harus bisa dinilai oleh semua ulama, kalau tidak ya mayoritas ulama, bahwa ibadahnya itu sah. Seperti apa? Seperti dalam masalah wudhu, di mana wudhu itu menurut mazhab Syafi'i, dalam terutama mengusap sebagian kepala, itu kan cukup tiga helai rambut kan cukup. Tapi kalau di mazhab Abu Hanifah sepertiga, dan di mazhab Imam Malik itu harus keseluruhan. Makanya kalau wudhu itu jangan hanya sekedar kieu, ketika mengusap kepala, tapi harus keseluruhan, ke air gitu, dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi, satu kan, kemudian kedua gitu lagi, terus ketiga, 3 kali. Supaya apa? Supaya wudhu kita ini
tidak hanya sah menurut Imam Syafi'i saja, tetapi baik itu Imam Abu Hanifah menganggap wudhu kita itu sah, dan yang kedua itu mazhab Imam Malik pun juga sah. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, misalnya seperti ketika mengusap atau membasuh semua anggota itu rada ditekan. Karena memang Imam Malik itu mensyaratkan bahwa ketika berwudu itu harus ada penekanan ya, dalk istilahnya, tadlik. Istilahnya tadlik. Supaya apa? Supaya kalau wudu kita itu biasa-biasa aja, diguyur doang, apalagi cuma hanya sekedar diguyur, itu menurut mazhab Imam Malik nggak sah. Itu. Makanya harus rada ditekan, dipijat. Itu ya. Dan seterusnya, pokok semua ibadah yang sekiranya ibadah kita itu dianggap sah oleh menurut semua ulama, kalau tidak ya mayoritas ulama. Supaya apa? Supaya dalam ibadah yang kita laksanakan itu tidak ada keraguan-raguan. Itu apalagi sebagian ulama mensyaratkan dengan syarat-syarat tertentu juga harus diketahui, dan itu merupakan salah satu bentuk dari kehati-hatian para ulama, khususnya ahli tasawuf. Bahkan tidak hanya ahli tasawuf sebenarnya, tapi juga ulama ahli fikih pun juga sudah menegaskan dalam kaidah fikihnya, al-khuruju minal khilafi mustahabun, yaitu keluar dari ikhtilaf, dari perdebatan para ulama, itu hukumnya adalah sunnah. Artinya supaya apa? Supaya ibadah kita itu sah menurut semua ulama, itu tidak ada perbedaan. Itu mengenai sikap dari seorang murid ketika dalam beragama, beribadah, itu harus menanamkan dalam dirinya satu sikap kehati-hatian dalam hal apapun. Itu karena apa? Karena memang di dalam agama itu terdapat dua hal. Yang pertama adalah rukhsah atau keringanan. Yang kedua adalah azimah atau kehati-hatian. Nah, kalau rukhsah atau keringanan itu biasanya diberikan atau berlaku kepada orang-orang yang lemah, baik lemah fisiknya atau lemah keimanannya khususnya, atau orang-orang yang sibuk, atau orang-orang yang berada dalam kondisi yang darurat. Nah, madharat. Nah, sementara kalau azimah itu hukum yang sifatnya berdasarkan atas kehati-hatian, itu bagi mereka para kaum sufi. Nah, sehingga kita tinggal milih mau jadi orang yang lemah iman, orang awam, atau rada naik tingkatan seetik mah. Gitu mamanya. Nah. Itu adalah ringkasan atau intisari dari pelajaran pada malam kemarin. Kemudian pada malam hari ini yang kita bahas yaitu adab yang ke-14 dari adabnya murid, yaitu ikhfa'u ahwalihi ma'amkan, menyembunyikan kondisi atau perbuatan dari murid, dan itu ketika memungkinkan. Makanya kata Syekh Abdullah Basyarin, wa min sya'nihi an yukhfi ahwalahu allati takunu bainahu wa bainallahi ta'ala ma'amkan. Di mana dari tingkahnya atau perilakunya seorang murid, dia itu harus menyembunyikan semua tingkah lakunya, apalagi tingkah laku yang khusus antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya ketika kita berbicara sedekah nih. Saya sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Berapa misalnya? 200.000, 500.000 gitu. Nggak perlu diumum-umumkan. Kan kita murid ini. Nggak perlu diumum-umumkan. Supaya apa? Supaya lebih dekat kepada keikhlasan. Karena yang namanya murid itu, dia itu berada dalam kondisi pelatihan, bah. Jadi seorang murid itu ya dilatih, sedang melatih dirinya sendiri. Itu sampai mana kekuatan atau kesabaran yang dia miliki, atau sampai mana keikhlasan yang dia capai ketika dia beramal dengan suatu amal, baik itu amal yang sifatnya ibadah yang murni atau ibadah yang ghairu mahdhah yang tidak murni, misalnya seperti sedekah, itu nggak harus diramaikan, nggak harus diviralkan. Atau masa misalnya seperti siapa nih, Mama Rosid misalnya, beliau sedekah puluhan juta. Misalnya apa? Misalnya bangun musola atau bangun majelis taklim. Nah itu sekampung sengaja itu diumumkan. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Pengumuman. Alhamdulillah saya telah menyumbang
majelis taklim atau musola sebanyak 20 juta. Padahal masih kondisi murid gitu tuh. Kondisinya adalah seorang murid thariqah. Nah, jangan seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi di situ ada potensi untuk melakukan satu penyakit hati, yaitu riya, pamer. Ya, mending kalau niatnya misalnya untuk memotivasi orang lain agar orang lain itu juga ikut menyumbang masjid atau musola misalkan, ya nggak masalah. Nah, tapi kan yang namanya niat itu kan yang diketahui hanya dirinya sendiri, Allah Ta'ala dan juga gurunya. Nah, karena hal tersebut itu berpotensi untuk kesombongan atau satu hal yang dilarang di dalam syariat, khususnya tarekat. Ya makanya murid itu ya menjauhi hal-hal yang demikian. Ya artinya untuk mengejar keikhlasan itu ya udah sih, biar Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu. Jadi nggak perlu menyebutkan nama saya bahwa saya ini telah menyumbang 20 juta. Kenapa? Ya karena dalam sebuah hadis itu ada 7 golongan. Lillahi ta'ala rijalun sab'atu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memiliki 7 golongan. La yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, di mana mereka itu dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kan? Siapa itu? Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa biyamini hatta la ta'lama shimaluh. Ya, seorang laki-laki yang dia itu bersedekah dengan dengan hartanya, menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kirinya itu tidak tahu. Ya, artinya bukan berarti kalau sedekah itu harus gini, enggak juga. Tapi itu lebih kepada ikhfa ini, menyembunyikan sedekah yang dia lakukan. Kenapa? Ya karena dia akan melatih diri supaya dia menjadi orang yang ikhlas. Sementara kalau seseorang yang kamil, orang yang sempurna, kerohaniannya itu sudah sempurna, atau dia enggak masalah mau dilihat oleh orang lain, mau enggak, mau diumumkan, mau enggak, biasa aja, namanya juga orang yang sempurna ya. Ya kan? Ini sementara ini adalah kondisi murid, dan murid itu perlu pelatihan dan seterusnya. Itu kan namanya juga pelatihan. Ya otomatis untuk mengejar sebuah keikhlasan itu tidak perlu hal-hal yang kayak gitu, sehingga dia harus mengumumkan seberapa sedekah yang sudah dia keluarkan dari kantongnya, nggak perlu. Gitu mamanya. Nah, siap. Ya karena itu antara dirinya dengan Allah Ta'ala, gitu ya, sehingga nggak perlulah orang lain tahu, gitu kan. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah hatta yarsakha fi maqami mura'atillahi ta'ala wahdahu duna ahadin min khalqi, supaya maqam atau satu kondisi, satu posisi untuk menjaga, untuk memperhatikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja tanpa ada orang lain, di situ menancap dalam dirinya. Ya, artinya itu kan urusan antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga ketika dia itu bisa untuk menjaga hal yang seperti itu dan sudah tertancap, terpatri dalam dirinya, ya maka itu bagus, ya kan? Maka fala yakadu ahadun ya'khudhu minal faqiri shadiqi maqaman wala ya'rifa lahu halan min shiddati kitmanihi. Bahkan saking seringnya sifat ini, saking tertancapnya sifat ini ke dalam diri seorang murid, seorang fakir, hampir tidak ada seorang pun yang mengetahui amal apa saja yang dilakukan oleh seorang murid tarekat. Ya misalnya dia ahli tahajud, ya kan? Ahli tahajud setiap malamnya bangun pasti jam 2, jam 2:30, jam 3 bangun tengah malam. Itu hampir semua orang itu tidak mengetahui bahwa diri murid tadi, bahwa murid tadi itu melakukan sholat tahajud. Tuh. Atau dia sudah lama melakukan sedekah kepada orang-orang yang nggak punya, fakir, miskin, anak yatim, janda, gitu kan. Tidak ada orang yang tahu. Kenapa? Karena saking dia itu merahasiakan amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Makanya dulu ada sebuah kisah. Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, Syekh Abu Zakaria, Syekhul Islam Abu Zakaria yang dikenal dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari
Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari yang memiliki kitab Fathul Wahhab, kemudian Ghayatul Usul, kemudian Nandeta, banyaklah. Di mana beliau itu dulunya dikenal sebagai salah seorang ulama yang paling bahil, paling pelit. Ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dikenal sebagai seorang yang pelit. Ya kan? Seorang ulama nih, Syekhul Islam. Mufti Syafi'iyah di masanya di kota Mesir, di Kairo zaman saat itu. Dan beliau adalah salah satu dari guru Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau ketika masa hidupnya dikenal sebagai seorang yang pelit. Ya kan? Kenapa? Ya karena memang orang-orang yang di sekitarnya itu tidak pernah melihat bahwa beliau mengeluarkan uang. Tidak pernah. Nah, dikenal pelit. Tapi ketika akhir hayatnya, ketika beliau sudah meninggal, barulah di situ kelihatan betapa dermawannya beliau ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ada yang berkomentar bahwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini adalah seseorang yang bersedekah, yang mengeluarkan harta yang paling banyak saat itu. Kalau dibandingkan dengan orang-orang lain di daerah sana, di daerah Mesir, ternyata beliau memiliki atau bersedekahnya itu paling banyak, gak ada bandingannya dengan orang lain. Kenapa? Ya tadi ini beliau memposisikan dirinya sebagai seorang murid sehingga ketika beramal kebaikan gak harus orang lain itu tahu. Itu adalah antara diri saya dengan Tuhan saya. Gitu. Makanya dari sini kita nggak boleh husnudzon kepada orang lain, nggak boleh suudzon kepada orang lain. Oh si iya pelit. Kenapa? Karena mere rokok kain. Padahal belum tahu. Kenapa? Karena kita kan nggak melihatnya 24 jam. Apalagi ketika ada bisikan kanan kiri, ya kan? Dan membunuh karakter seseorang dengan apa? Dengan menghembuskan satu isu bahwa si fulan pelit. Ulah, kenapa? Karena itu adalah penyakit iblis, sama. Sifat dari iblis yang tidak boleh ada dalam diri seorang manusia, apalagi seorang murid tarekat. Gitu. Nah inilah tingkah dari seorang murid. Itu tingkah dari seorang murid di mana dia harus merahasiakan amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Gitu. Makanya pada sebuah kisah, waqad warada faqirun ala sayyidi Muhammad Asy-Syirbini fa ansyada baina yadayhi. Ada seorang fakir, ada seorang murid tarekat yang datang kepada Syekh Muhammad Asy-Syirbini. Jadi Syekh Muhammad Asy-Syirbini itu merupakan satu letting dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian satu letting dengan Syekh Syamsuddin Ar-Romli, yang dimana beliau ini Syekh Muhammad Asy-Syirbini itu memiliki salah satu kitab yang namanya Mughnil Muhtaj fi Syarhil Minhaj 4 jilid itu fikih, dan juga kitab-kitab yang lainnya banyak sih, ada tafsir Al-Quran dan masih banyak yang lainnya. Dan juga beliau itu dikenal sebagai salah seorang tokoh sufi dan wali di masanya. Ada seorang fakir, ada seorang murid tarekat yang datang kepada beliau. Fa'angsyada baina yadayhi, di mana murid tarekat itu membacakan sebuah bait syair yang bunyinya adalah wa kam min fata yarmi maramiya ba'idatan wa huwa baina atnabil khiyami muqimu. Betapa banyak dari seorang pemuda yang mana dia mengharapkan, dia memiliki harapan, memiliki cita-cita yang sangat besar, sangat tinggi, jauh itu. Sementara wa huwa baina atnabil khiyami muqimu, sementara dia itu tinggal di antara kemah-kemah atau tempat-tempat tinggal yang bagus-bagus. Fasahah Syekh, maka Syekh Muhammad Asy-Syirbini itu berteriak. Waqama, beliau berdiri. Waqabadha ala dzalikal munsyid, kemudian memegang munsyid atau orang fakir tadi, wasara yaqul, dan beliau mengatakan, min aina alimta dzalika? Engkau tahu dari mana? Ya, artinya di sini kan menceritakan tentang wa kam min fata yarmi maramiya ba'idatan. Betapa banyak dari seorang pemuda yang dia itu memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki kondisi kerohanian yang sangat tinggi. Sementara tinggalnya itu berada di lingkungan masyarakat biasa. Ya artinya banyak dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang keberadaannya itu menurut masyarakat sekitar ya biasa-biasa aja.
Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata dia itu adalah seseorang yang makomnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya min aina alimta dzalika, terus nanya ke manusia tadi, kamu tahu dari mana? Tahu dari mana bahwa dia ini adalah seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya itu saking apa? Saking kondisi seorang murid yang sangat merahasiakan amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya, jadi bisa jadi si fakir tadi itu ketika mendendangkan lagu itu, dia mengetahui bahwasanya ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang dia memiliki amal-amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang di sekitarnya itu tidak tahu. Gitu. Karena saking merahasiakan kondisi kerohanian yang dia miliki. Gitu. Sehingga kaget itu Syekh Muhammad Syirvini rahimahullahu taala atas keberadaan dari seorang pemuda tadi. Nah, itu satu contoh tentang merahasiakan amal-amal yang dilakukan oleh seorang murid tarekat. Tuh. Selanjutnya waqad ajma'a ahlu tariqi ala annahu illam yakun lil muridi ghairu mulahidin lil khalqi fil ba'thi ala a'malihi la yaji'u minhu syai'un. Para ahli tarekat sepakat bahwasannya ketika seorang murid itu lam yakunil muridu, ketika murid itu tidak dan ketemu tidak berarti mulahidin. Ketika seorang murid itu memperhatikan makhluk fil ba'thi ala amalihi, dalam motivasi untuk beramal, maka la yaji'u minhu syai'un, tidak ada sedikit pun faedah yang datang dari dirinya. Artinya ketika seorang murid itu beramal apapun, tetapi amalnya itu dimotivasi, didorong oleh sebuah keinginan, sebuah kepentingan. Contoh. Di sini kan ada yang namanya Mama Rosyid, di mana beliau itu adalah seorang ulama, tetapi karena saking tawadhunya beliau mengaku sebagai seorang santri itu. Nah, beliau ini ketika mengamalkan atau ketika beramal dengan suatu amalan, contohlah ngaji gitu, ngaji kan amal tetap. Beliau ngaji dan rajin, masya Allah, itu setiap malamnya, setiap harinya, itu urun-urun tama, nggak ada berhentinya. Bahkan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu semuanya diisi sama ngaji itu. Subhanallah, itu Mama Rosyid itu. Nah, tapi ini misal ini ya ayah. Motifnya apa? Dorongannya apa untuk mau mengaji? Ternyata dorongannya itu apa? Supaya orang lain menyebut dirinya sebagai seorang kiai. Gitu. Maka ketika beliau ini memiliki motivasi, dorongan amal karena ingin menjadi sesuatu atau menginginkan sesuatu, maka la yaji'u minhu syai'un. Sedikit pun dia tidak akan mendapatkan faedah dalam mengangkat atau memperbaiki kondisi kerohanian yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Ya iyalah. Yang namanya amal motifnya cuma satu. Karena Allah Ta'ala. Bukan karena ingin disebut sebagai seorang ulama, bukan karena ingin disebut sebagai seorang kiai, atau ketika beramal yang berkaitan tentang materi supaya dia itu disebut sebagai seorang yang dermawan. Enggak. Nah, tapi karena di sini Mama Rosyid ini adalah seorang ulama yang tawadhu, itu kan, yang tetap memposisikan dirinya sebagai seorang santri meskipun beliau adalah seorang ulama, gitu kan. Ya, jadi tetap motifnya ya saya melakukan amal ini, mau ngaji, amal yang lain ya untuk Allah Ta'ala. Bukan karena ingin disebut sebagai kiai, bukan karena ingin disebut sebagai orang yang soleh, atau bukan karena ingin disebut sebagai seorang waliullah. Itu ente. Ternyata hebat ini Mama Rosyid ini, subhanallah, masya Allah. Sehingga ketika motifnya itu adalah sesuatu selain Allah Ta'ala, maka la yaji'u minhu syai'un. Taya manfaatan, taya faedahan. Kecuali ketika Mama Rosyid ini
menginginkan makomnya makom orang awam. Ketika beramal menginginkan surga itu beda lagi teman. Nah, itu tingkatannya tingkatan orang awam itu. Jadi ibarat dalam 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 barisan kepolisian itu apa yang paling bawah? Kopral gitu ya, kopral. Kecuali pengennya kayak gitu atau mangga baik gitu kan. Kayak ini kan membicara tentang apa? Tentang hal atau kondisi yang terbaik gitu bagi seorang murid gitu. Tapi kalau misalnya yang dibahas bukan itu atau mangga baik silahkan gitu. Tapi ya tingkatnya tingkat kopral gitu, sanes jenderal itu nyanya. Siap. Lanjut. Wa ajma'u aidan ala anna kulla muridin ahabba zuhura. Ini dikasih contoh ini. Wa ajma'u aidan ala anna kulla muridin ahabba zuhura wa an yattali an-nasu ala kamalatihi fa huwa maqtu'un bihi la siyama in sara an-nasu yatabarrakuna bihi fa innahu yahlaku bil kulliyah. Wa ajma'u, dan para ahli tarekat itu sepakat bahwasanya setiap murid yang mencintai, yang menginginkan zuhur, popularitas, satu. Yang kedua, wa an yattali an-nasu ala kamalatihi, yang kedua adalah supaya orang-orang itu mengetahui atas kesempurnaan yang ada di dalam dirinya. Fa huwa maqtu'un bihi, maka dia adalah orang yang terputus geus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang ya, seorang murid di mana dia itu ingin popularitas, pengen terkenal, pengen menjadi guru tarekat, pengen menjadi mursyid, ya kan? Pengen menjadi seorang abuya yang terkenal di satu daerah, ya. Satu. Atau yang kedua, nah tadi, wa nyatali an-nasu ala kamalatihi. Atau supaya orang-orang itu tahu bahwa saya ini waliullah gitu. Saya ini adalah seorang abuya. Saya ini adalah seorang kiai. Saya ini adalah seorang ulama yang sangat tinggi keilmuannya. Dan ketika dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain, nggak ada apa-apanya itu ulama yang lain. Nah, ketika ada dua hal ini atau bahkan salah satunya saja ada dalam dirinya, enggeus eta, fahuwa maqtu'un bihi, maka dia adalah orang yang terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Terlebih lagi, lebih bahaya lagi, la siyama in saran nas yatabarrakuna bihi. Apalagi lebih lagi ketika manusia itu menjadi orang-orang itu menjadi orang-orang yang apa, menginginkan keberkahan dari murid tadi. Jadi dicontoh lagi nih, slide. Mama Rosid waktu pesantren, ya, beliau itu niatnya satu, pengen menjadi orang yang paling populer di satu provinsi, bahkan di Indonesia, tuh kan. Satu, pengen menjadi ulama yang paling terkenal di Indonesia, satu. Nah, kemudian di niat yang kedua itu apa? Itu pengen memperlihatkan kepada orang lain, bahkan supaya orang lain itu tahu bahwa beliau ini adalah seseorang yang kondisi kerohaniannya itu sempurna. Ya kan? Beliau itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki karomah, khawariqul adat. Atau kalau berbicara ilmu, bahwa supaya orang lain itu tahu bahwa ilmu atau seorang ulama yang ilmunya itu tertinggi di Indonesia itu saya, gitu tuh. Maka jelas ketika dorongannya adalah ini, enggeus maqtu'un bihi, dia diputus dari Allah Subhanahu wa taala, mual usul jalma kararitu. Apalagi ketika keinginannya itu berkaitan tentang apa? Supaya tangan saya itu diciumi oleh orang lain. Ya kan? Nah, supaya mereka itu mendapatkan keberkahan. Terlebih lagi supaya dimintain air ludahnya biar biasanya kan diangsongin air tuh supaya dijampean gitu, gitulah. Supaya gitu. Nah, orang yang seperti ini lebih parah lagi. Yaitu apa? Fa innahu yahlaku bil kulliyah, maka dia adalah orang yang hancur secara totalitas. Oleh bahaya. Nah, dari sinilah kita harus mengambil sebuah pelajaran di mana kita sebagai seorang murid, ya, sebagai seorang murid ngaranna ge murid ya. Namanya juga murid, bukan guru. Kalau murid mah pasti bawaannya itu yang susah-susah,
ya kan, yang sulit-sulit, yang berat-berat ngaranna ge murid. Itu kan. Beda lagi kalau sudah jadi kekasih Allah Ta'ala, menjadi orang yang dalam kondisi kerohaniannya dia sudah sempurna, itu beda lagi nanti. Nah, makanya seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kitabnya Futuhul Ghaib. Nah, mana tadi teh? Leungit teh. Di halaman 97 di makalah yang ke-71 ketika beliau membahas mengenai murid dan murad. Orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampanglah masalah muradnya ya. Murid baheula. Kata beliau, la qala radhiyallahu anhu ardhah, la yakhlu imma an takuna muridan aw muradan. Kondisi seorang manusia itu milih mau jadi murid atau murad. Dia itu menjadi seorang murid, seseorang yang memiliki niat yang besar, niat yang tinggi, semangat yang luar biasa untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Satu. Atau yang kedua, au muradan atau dia itu kondisinya sudah menjadi orang yang diinginkan oleh Allah taala, orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama lagi kembali fa in kunta muridan. Kalau kita ini adalah kondisinya adalah seorang murid, orang-orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, maka fa anta muhammalun, maka engkau itu akan diberikan beban. Ya, akan dibebani dengan beban yang berat. Wahamalun, tadi dibebani, nah, kemudian sekarang wahamalun, dan yang membawa beban, memikul beban berat gitu kan. Yahmilu kulla syadidin wa thaqilin, di mana murid ini membawa segala sesuatu yang berat, ya, dan segala sesuatu yang sulit. Kenapa? Li'annaka talibun, karena engkau itu adalah orang yang mencari Allah, para pencari Tuhan kayak ujung-ujungnya. Karena kita ini adalah orang-orang yang mencari Allah. Sementara wa talib, orang yang mencari itu masykuqun alaihi, itu mendapatkan masyaqqah, mendapatkan beban yang berat, sampai hatta yasila ila matlubihi, sehingga ketika dia sudah terbiasa dengan beban yang berat ini, sehingga berapapun beban yang dibebankan kepada dirinya, maka pada ujungnya dia sudah terbiasa, yang pada akhirnya dia sudah diringankan dari beban-beban itu. Yasila ila matlubi, sampai dia itu mencapai matlubihi, tujuannya, wa yadhfaru bi mahbubihi, dan dia mendapatkan kekasihnya, wa yudriku maramahu, dan dia mencapai apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Itu gampang lah. Yang pada intinya adalah sekarang kita ini karena kondisinya adalah seorang murid, kalau berbicara capek atau capek, nah, setiap kali ada beban hidup di tengah ngaji, puguh ngaji segala, ngerokok jeung ngopi ngeunah bari jeung ngobrol teh nya. Komo musim hujan kieu ngeunah sare teh nya. Naon urang dititah ngaji di kopina can aya horeng mah. Pugu kan ngeunah ngopinya nya. Naon urang dititah ngaji. Pan sangheuk. Nya. Pugu urang mah kita mah enak-enak tidur, enak-enak ngopi, enak-enak ngobrol, enak-enak rokok, disuruh ngaji, siapa yang nggak males? Tapi kan kita harus tahu, kita tuh harus berkaca. Jadi kalau ada cermin di sini yang gede gitu kan, bagusnya ditaruh di muka kita. Kita ini apa? Apakah orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala sehingga nggak butuh kayak gitu? Padahal mah orang yang dekat cinta, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat biografi mereka, perjalanan hidup mereka, itu susahnya minta ampun. Kan udah lewat tuh kisah dari siapa? Abu Yazid Al-Bustami, itu kan. Dimana beliau itu setiap malamnya itu kan nggak mau tidur sengaja. Jadi kan tidurnya itu kalau ketiduran, kalau sengaja tidur itu. Bahkan ketika berzikir ke Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, kalau ngantuk itu sampai uyah teh kan, garam itu dimasukkan ke matanya, ya kan. Satu. Kalau masih ngantuk juga, itu beliau pakai rotan, dipukulkan ke tangannya, ke kakinya, ke punggungnya, supaya nggak ngantuk, ya kan.
Atau kalau garam nggak nemu, rotan nggak nemu, akhirnya ke tembok, udah dipukul-pukulkan nih badannya, kakinya, ya kan, punggungnya ke tembok. Supaya apa? Supaya ulangan tuh. Gitu. Zaman baheula. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terus kita cenah baru ge seorang murid. Baru ge itu udah jadi murad. Kita mah baru seorang murid ge can pantes disebut murid. Nah, rek gagayaeun. Rek ngaji tilok, ibadah tilok, salat tilok. Aduh, ampun. Makanya orang kudu ngaca teh, kaca cermin yang gede teh ya. Supaya orang tak ngaca, iya banget aing. Gitu ya. Sampai terbiasa gitu ya. Sehingga walayam bagilah ka antanfiro min balain. Sehingga kita ini tidak pantas untuk lari dari ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Yanzilu bika, ujian fin nafsi dalam diri, ya kan, ayak males teh ya, ayak sanghek teh ya, kemudian ada suka maksiat teh ya, kemudian ada hubud dunia teh ya, ini segala macam ya penyakit teh aya dina urang kita. Itu baru ujian dalam diri, ujian dalam badan. Satu. Yang kemudian yang kedua, ujian dalam harta. Yang aslinya dia adalah seorang konglomerat, ternyata sekarang dia jadi orang yang melarat, gitu kan. Itu ujian dalam harta. Atau wal ahl, ujian dalam keluarga. Dia mah punya seorang anak, udah dididik di dunia pesantren, gitu kan. Kemudian suruh ngafalin Quran, suruh ngaji kitab, suruh ini, suruh itu. Ada yang mau ujung-ujungnya non, jadi perampok, ya kan? Ujian dalam keluarga, ya kan? Sampai dia itu terkenal sebagai seorang yang buruk di kalangan masyarakatnya. Non teu isin, tetapi ujian. Yang dinasihatin udah, diarahin udah, yang dikasih pelajaran udah, tapi tetap mau gimana lagi? Ujian dari Allah Ta'ala. Atau wal ahl istri ya. Dibalik tadi, walad itu anak. Karena ahl keluarga, istri. Ujian dalam istri. Yang aslinya punya seorang istri harusnya nurut. Ini malah nggak nurut-nurut, ngalah minta cerai, malah kieu gitulah. Ujian eta mah jeung kabehan urang ngasani ya. Jadi itu ujiannya murid itu semuanya ada di situ. Ada dalam diri, ya kan? Ujian dalam harta, ujian dalam keluarga, khususnya istri, kemudian ujian dalam anak. Nah, itu harus apa? Layam bagilah ka antanfir. Enggak boleh lari dari situ. Hadapi dengan jantan. Hadapi dengan berani. Hadapi dengan sifat sabar yang ada dalam diri mereka para aulia, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Ila an yahatta ankal a'mal. Sampai amal-amal yang berat itu diringankan untuk kita. Jadi misalnya seperti seseorang yang wayu setiap malamnya itu berzikir ke Allah Ta'ala dari isya sampai subuh, dari jam 7 sampai jam 4 subuh. Ini ternyata ketika dia berzikir dihentikan oleh Allah Ta'ala, masjid teng gitu, akhirnya nggak bisa zikir. Tak sare atau enggak, berarti itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ulah dihayang-hayang gue orang tahu. Wah, dihayang-hayang mah, ya kan? Wa izalu angkal athqal. Dan juga beban-beban itu sudah dihilangkan dari kita. Wa yurfa angkal alam, segala penyakit sudah diangkat dari kita. Wa yuzalu angkal adza wal idlal, dan juga gangguan dan penghinaan dari orang lain itu juga sudah dihilangkan. Fatusanu an jami'ir radha'ili wal adrani wal ausah wal mahanat wal iftiqar ilal khaliqati wal bariyat. Sehingga engkau itu dijaga dari semua kehinaan, semua penyakit, semua kotoran, semua kehinaan, semua kefakiran, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah itu fatadkhul fi zumratil mahbubin. Kita ini akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mudallalin yang dimanjakan, al-muradin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi proses untuk menjadi murad ya harus jadi murid dulu. Gitu. Pengen menjadi seorang wali Allah Ta'ala, itu prosesnya jadi murid dulu. Nah, adapun murid itu pasti semuanya akan dihiasi dengan beban yang berat. Kita harus kuat memikulnya, harus sabar menghadapinya, dan harus menjadi seorang yang memiliki
prinsip yang kuat untuk menghadapi itu semua. Karena kalau enggak, mual jadi murad mual itu. Wa in kunta muradan, ini pembahasan lain. Oke, murid pembahasannya mah. Oke, kembali pada pembahasan. La siyama insarun nas yatabarrakuna bihi fa innahu yahlaku bil kulliyah tahammulu syada'id tariq wallahu taala a'lam bisawab. Ini kalau untuk untuk adab yang ke-15 tadi sudah dijelaskan ya dari sini ya. Itu sama itu Kak. 11 12 kurang lebih seperti itu. Sebelum ditutup barangkali dari netizen atau dari audien itu ada pertanyaan. Mangga Bah, biasa nanya. Mangga. Atau Mama Rusid? Mangga. Mama. Ya, siap. Pertama kali untuk geria barangkali atau untuk musola masjid. Kan di masyarakat itu kebanyakannya dari kan itu siap, mohon. iuran. Terima kasih. Ya, siap. Iuran buat masjid. Kalau memang diumumkan kedengar ke tetangga ke kampung lain lalu Pak muluk. Tapi kalau dipakai bola itu penting Ya. karena kecemburuan Sosial. masyarakat. Betul. Jadi hasil putusan musyawarah itu bendara dan ketua ya kayak bikin bos si asbek, cuman yang belum bayar kesinggung kadang-kadang. Siap. Yang belum bayar kesinggung. Jadi kadang-kadang ada yang kepikiran dan ladenin kalau marah itu dibayarnya kan di jadwal sekian orang bayar sekian itu pun secara program bayar yang tidak jangan ditagih. Siap. Kahartos Pak. Kira-kira semua orang itu iuran untuk pemaksaan atau dipaksa barangkali karena di stok ini harus 1 juta orang stokan untuk keluar. Sopnya bagaimana? Jadi sedekah tapi dipaksa. Iya, kena hasil musyawarah tapi paksa. Siap. Katakanlah itu iuran wajib ya Pak ya. Yang namanya iuran wajib kan harus dilaksanakan. Tapi kalau berbicara ikhlas mah itu kan masing-masing. Ya kan? Sehingga ketika dalam kondisi yang seperti itu tetap ngeluarin aja semampu kita. Satu. Kemudian yang kedua, atau kita harus mengupayakan, ya kan, pengeluaran dana itu ya harus bukan lantaran karena malu ketika saya tidak mengeluarkan akan dicemooh oleh masyarakat. Jangan. Ya artinya tetap kembali kepada meluruskan niat tadi tehnya supaya yang kita lakukan itu bukan karena masyarakat, bukan karena masjid, bukan karena diri saya, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urusan hati, teman Bah. Jadi meskipun namanya dipampang juga masalah. Tapi kan sekali lagi niatnya apa? Bukan mentang-mentang ketika melihat nama si A, si B, si C, si D, saya orang banyak, saya hebat. Ulah. Kenapa? Penyakit deui tama. Ujung-ujungnya angrasa angkena. Kalau sudah kayak gitu, atau bisa jadi amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala lantaran dia merasa beramal lebih banyak daripada orang lain. Tetapi tetap yang dikejar adalah keikhlasan. Non ikhlas, ya kan? Ikhlas itu memurnikan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepentingan atau suatu apapun. Ya. Dan orang yang mengetahui ikhlas antara ikhlas dengan tidak, itu hanya orang yang pernah melakukan riya. Kan la ya'rifu al-ikhlas wa illal mutakabbir. Ilal murai dalam redaksi yang lain. Tidak mengetahui pada satu apa itu ikhlas kecuali orang yang dulunya pernah riya atau pernah kibir tehnya. Berarti riya dengan ikhlasnya ilal murai, kecuali orang yang pernah riya. Berarti apa? Kita ngukur nih, karena biasanya kita ini adalah orang yang suka pamer. Jadi untuk mencapai atau mengejar keikhlasan, atau tinggal diukur aja nih. Kalau riya itu bagaimana dalam beramal,
bersedekah. Kemudian kalau ikhlas itu bagaimana? Kita sendiri yang dapat ngukur gitu tuh. Yang pada intinya adalah kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala, bukan karena apapun. Guys gitu, titik segede jebuk, teman. Kartos banyak. Tinggal pasiannya hati. Nah, kalau masih ada yang geletek dalam hati, oh masih dipertanyakan keikhlasannya, Tang. Pertanyaan kedua, Mangga. tadi yang dibilang sholat hajat ya kan, malam ada yang pengen dalam, ada tekad sholat hajat malam itu punya pikiran latihan, Bang, ya, latihan daripada ngelamun gadeng, latihan. Jadi karena nggak ada ilmunya, gurunya baru di sini. Di dalam tukil itu kan ada litaatil hajat, ada liqadil hajat. Ini mana yang kita pakai, yang semua juga karena nggak tahu arti gimana itu. Dan juga rakaatnya ada yang 4 rakaat, 1 salaman, ada usul suratan liqadil Hajat. di arba takbiratin, ya, ini sunatan litang. Jadi yang 4 bacanya yang 40 dan ikhlas ya, 100 dari 10, 20, 30, 40. Ada yang liqadil hajati pengata ini, itu berbeda-beda bacaan. Ada yang baca. Jadi kieu bah, tuh siap ka hartos ieu mah. Nih, kalau ini berbicara tentang fikih nih mah ya. Nah, tapi teh intera naon? Lumayan bae ya. Kan tahajud tadi teh ya. Siap. Jadi beda antara tahajud dengan hajat. Kalau sholat hajat itu bisa dilaksanakan kapanpun, kecuali 2 waktu setelah asar, setelah subuh. Ya. Ya, waktu haram ya. Adapun sholat tahajud itu adalah sholat di tengah malam, atau kalau nggak di tengah malam adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya, tapi syaratnya dia harus tidur terlebih dahulu, sholat tahajud. Nah, kalau sholat tahajud itu khusus waktunya malam. Kalau sholat tahajud waktunya bebas. Caranya bagaimana? Kalau sholat tahajud mah kayak sholat sunnah biasa, usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar, selesai. Kan mau 2 rakaat salam silahkan, mau 4 rakaat salam silahkan. Begitu juga dengan sholat hajat. Sholat hajat, nah kalau sholat hajat berbeda waktunya kan. Waktunya kalau sholat hajat bebas mau dilaksanakan kapanpun, dan jumlah rakaatnya juga bebas berapapun. Pokok jangan ganjil aja bah. Mau 2 rakaat 1 salam silahkan, 4 rakaat 1 salam juga silahkan, bebas sama. Gitu. Nah cuman bedanya kalau sholat hajat itu sebelumnya nggak ada syarat apapun, artinya nggak sama kayak tadi. Kalau sholat tahajud kan waktunya dibatasi, sholat isya, setelah sholat isya dan harus tidur dulu, bangun baru sholat tahajud. Kalau sholat hajat enggak. Nah kemudian tujuannya, kalau sholat hajat itu biasanya supaya Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan hajat kita, hajat apapun, hajat dunia dan akhirat. Tapi kalau sholat tahajud itu lebih umum, nggak ada tujuan khusus, gitu. Mau dimasukkan dalam kepentingan duniawi, kepentingan ukhrawi, silahkan bebas, gitu. Tapi atau juga pengen sholat aja gitu, pengen deket ke Allah Taala juga bisa, nggak masalah. Nah tapi kalau sholat hajat biasanya dari artinya kan tahajjada itu bangun tengah malam, itu tahajud. Kemudian kalau hajat, yang namanya hajat kan kebutuhan, berarti sholat yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Tuh, kalau sholat tahajud adalah sholat tengah malam, gitu bah. Ya kalau tadi itu kan bacanya itu banyak ya. Bebas, mau kulhu, kayak surat Al-Baqarah juga boleh aja bah. Surat Al-Baqarah, surat Yasin, gitu setelah Fatihah, mangga baik sama. Gitu. Tapi kalau misalkan mau mengamalkan apa yang dituliskan oleh ulama seperti tadi yang Abah sebutkan, itu silahkan aja bebas sama. Karena lagi sholat sunnah iya, nggak ada batasan. Jangankan sholat sunnah, sholat fardu juga nggak ada batasannya harus surat ini surat itu, enggak. Itu mah masing-masing. Barangkali lebih seneng terhadap surat tertentu, pengen dibaca setiap sholat tuh mangga, gitu bah. Cek Abah. Siap. Ini apa pengertian dari Syiah dan apakah semua peribadahan itu datang dari Syiah, termasuk ilmu kultur dan tasawuf? Rada iya ya, harus kembali ke sejarah teman. Jadi Syiah, Syiah itu satu golongan yang muncul di zaman. Siap. Syiah itu adalah satu golongan yang dia itu
sangat mencintai keluarga Nabi, khususnya Sayyidina Ali. Nah, dari Syiah ini pun banyak pecahan. Ada Syiah Isna Asyariyah, kemudian ada Syiah Imamiyah, kemudian ada Syiah Zaidiyah dan seterusnya. Karena itu adalah faham teologi, faham ketauhidan. Ya, faham ketauhidan. Nah, kemudian kalau berbicara faham ketauhidan, di sini kan sudah keluar, kan artinya tidak masuk dalam pembahasan tasawuf. Tapi memang kalau dalam faham ketauhidan itu dalam riwayat hadis banyak digunakan. Artinya apa? Artinya tokoh-tokoh dari Syiah itu banyak dari mereka yang menjadi para perawi hadis, dan hadis mereka itu diakui kebenarannya. Bahkan apa? Bahkan dari Al-Kutubus Sittah yang paling menonjol adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu banyak rawi-rawi yang Syiah. Bahkan Wulatus Syiah itu adalah golongan yang paling vulgar gitulah dalam pemahaman mereka mengenai agama. Ya misalnya seperti mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu lebih utama untuk menjadi seorang nabi, ada yang model seperti itu. Nah, kemudian apa? Kemudian tetap oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, karena tidak ada riwayat yang paling bagus dari mereka saat itu dalam hadis tertentu, makanya mereka dipilih. Itu dalam hadis. Kalau mengenai tasawuf dari zaman Nabi sudah ada. Ya kan? Tasawuf dari zaman Nabi sudah ada, terus mengenai fana, mengenai baqa pun sudah ada, cuman memang dengan redaksi yang apa ya, katakanlah dengan redaksi yang umum. Jadi belum muncul istilah-istilah yang ada sekarang saat ini. Misalnya fana dengan pengertian khusus, kemudian ada warid, kemudian ada khotir, kemudian ada ruh, kemudian ada sir, ada kolbi, ada latifah, kemudian ada jadab atau majdub, nah, dan seterusnya. Belum ada. Nah, itu perkembangan dari masa ke masa. Itu ada di setiap ilmu-ilmu yang ada. Nah, cuman memang karena apa? Di zaman Rasul itu sudah ada, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, kondisi kerohanian mereka sudah sempurna. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka itu dalam membicarakan tasawuf itu tidak sedetail seperti apa yang dilakukan oleh generasi-generasi penerus. Nah, setelah itulah muncul beberapa tokoh-tokoh tasawuf seperti ya misalnya seperti Abu Yazid Al-Bustami, Asy-Syibli, Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Hallaj, kemudian Abu Ali Ad-Daqqaq, yang kemudian kesini sampai muncullah tarekat-tarekat dari tokoh-tokoh tertentu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada Rasulullah, nggak ada andil lah orang ahli Syiah dalam pengembangan tarekat. Nah, cuman memang thariqah ini atau tasawuf ini itu digunakan oleh banyak golongan. Yang diantaranya adalah orang Syiah itu sendiri. Dari mereka ada yang ahli ma'rifat. Itu ada yang ahli ma'rifat. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh beberapa pensyarah kitab Fususul Hikam. Jadi Fususul Hikam itu adalah karya dari Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Itu disyarahi, Ustadz. Disyarahi oleh banyak dari tokoh-tokoh Syiah. Apakah mereka melenceng atau enggak? Atau silahkan aja tanya kepada ahli tarekat. Gitu. Melenceng atau tidaknya. Ya, walhasil mereka memiliki perhatian yang lebih mengenai kitab-kitab tasawuf, khususnya kitab-kitab tarekat, melalui faham mereka sendiri. Nah, cuman memang rata-rata ya tidak. Ya karena tadi ya, yang namanya Syiah itu ada yang pemahamannya ada vulgar, yang parah, nah ada yang enggak. Itu tuh. Nah, bisa jadi mereka yang mensyari kitab-kitab tasawuf dan menggunakan kitab-kitab tasawuf yang berada atau yang biasa tersebar di kalangan para ahli tasawuf atau para ahli tarekat, mereka gunakan, itu kurang lebih nggak beda jauh. Itu tuh, bro. Nah, sehingga atau tinggal kembali kepada masing-masing untuk menggunakan referensi mereka atau enggak, ya silahkan. Tapi walhasil mereka punya perhatian yang lebih. Itu tinggal nanya aja kepada para ahli tarekat bahwa dari kalangan Syiah ini apakah ada walinya atau enggak, gitu ya. Tapi nggak ada andil dalam mempengaruhi pemahaman tasawuf atau tarekat dari kalangan ahli Syiah. Enggak ikut andil, karena memang dari awalnya
Nama-nama mereka nggak muncul. Itu muncul di abad ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah, baru muncul di situ. Sebelum itu nggak ada dari mereka. Belum nemu lah, Aziz mah. Sesuai dengan perkembangan tipe mereka ya. Hasil pemikiran Oh. orang-orang yang itu udah kesininya. Nah, kan mereka ya nggak beda jauh dengan selain Syiah. Ibaratnya kalau di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada NU, ada Muhammadiyah, kemudian ada Wahabi dan seterusnya. Ada yang vulgar, ada yang enggak. Mereka pun sama. Ada yang percaya dengan tasawuf, ada yang enggak. Ada yang percaya kepada Imam Ghazali, ada yang enggak. Gitu. Nah, biasanya kalau yang memiliki perhatian lebih dari karya-karya para ulama sufi, mereka enggak biasanya. Artinya enggak vulgar, enggak parah. Ya, dari sisi pemahaman kurang lebih 11-12 dengan kita. Gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata itu, nggak bisa dipukul rata itu pemahaman Syiah. Di Syiah juga kan banyak cabangnya. Ya. Itu ada lagi dari yang lain mungkin Mama Rosid. Oh, siap. Allah Ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Alhamdulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Na'ana ta'allum wa ta'limun wa intifadha wa tazkira wa ifadata wa istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiqa'a wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ala hadihi an-niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawa bihi aslahuna shalihun wa ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah ila an qala tahammulu syada'idit thariq. Utawi iki iku nahan pira-pira beban-beban berat tarekat. Wa min syanihi lan iku tetep saking tingkah murid aniwatina utawi yento memposisikan, waton kan tempat tinggal ya, atau gawe tempat tinggal sapa murid nafsahu ing awak dhewe murid ala tahammulis syada'id, yang atase nahan pira-pira beban fitoriki ing dalam tarekat. Wa nahulan teman setuhune murid iku layan syarifu iku ora bubar atau ora pindah sapa murid anha saking tahammulis syada'id fitoriq ila ghairiha maring saliyane tahammulis syada'id fitoriq idza asabathu nalikane ngenani yang murid apa alas kamu pira-pira penyakit wal alamu lan tegese pira-pira penyakit wal faqatu lan pira-pira kefakiran wal balaya lan pira-pira balai al mutalahiqati kang saling nyusul. Wa annahu lan temenustune murid iku la yatarakhasu iku orang ngalap rukhsah, orang ngalap keringanan sapa murid. Indah hujumil faqati ing dalem sandinge nyerangi pira-pira kefakiran wa darurati lan pira-pira kedaruratan.
abadan ing dalam selawase. Wa katsiran ma yahsulu wa katsiran lan hale akeh yahsulu hasilul muridi kedue murid apa nafratul khalqi apa melayune makhluk minhu saking murid ida dakhala nalikane manjing sapa murid tariqa al-qaumi ing tarekate kaum. Wa yatasallatuna lan padha nguasani sapa anas ala irdihi ing atase kehormatane murid bil buhtani kelawan kebohongan wazuri lan kepalsuan. Fayatihi mongko teko ing murid apa sapa asyaitonu setan wa yaqul lan ngucap sapa setan lahu maring murid kunta ghaniyan kunta ana sapa sira iku ghaniyan iku wong kang sugih antalabi hadhihi at-tariq ing saking nyuprih iki tarekat. Wakam lan akeh-akeh apane sanatan taune laka kedue sira wa anta lan hale utawi sira iku fi rahatin iku tetep ing dalem kedamaian ketenangan minan nasi saking menungso. Wala yadhkurunaka lan ora padha nyebut sapa nas ing sira illa bi khairin angin kelawan kebagusan. Wala yaqauna lan ora tumiba sapa nas bi ismin ing dalem dosa bisa babika kelawan sebab sira. Fayafsahu mongko ngebatalaken sapa dalikal muridu sapa mengkono-mengkono murid ahdahu ing perjanjiane murid wa yarji'u lan bali sapa murid anit tariqi saking tarekat. Fayasulu mongko hasil lahu kedue murid apa atamziku apa gawe sobek teh suwek kertas teh dong sobek teh. Apa atamziku penyobekan. Falaisir mongko ora dadi sapa murid iku yasluhu iku pantes sapa murid litoriki maring tarekat wala li ghairi halan maring saliyane tarekat. Falyasbut mongko becik netepaken sapa muridu murid ala tariki ing atase tarekat bil haqi kelawan kebenaran. Wala yatazalzalu lan ora atau wala yatazalzal bisa lan ojo dadi goncang sapa murid bil mihani kelawan pira-pira ujian fiha ing dalam tarekat. Empat genep. Fa inna dzalika mongko temen setuhne mengkono-mengkono kegoncangan niku dzalika mengkono-mengkono tazalzul bil mihan. Iku minasyaitoni iku tetep saking setan wallahu a'lam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.